wabarakatuh. Welcome to my English class for the 6th graders with me, Miss Nur. Well, kids, in this chapter, we are going to talk about the simple present tense for be going to. Okay, now let's check this out. Oke, pertama-tama Miss Nur akan sampaikan konten atau isi dari materi yang akan Miss Nur sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang introduction. And then the second one is about the patterns of simple future tense. And then about the example, tentang contoh. Dan yang terakhir, it's about the exercises, jadi latihan. Oke, jadi nanti tahapannya isinya adalah ada introduction, ada patterns, examples, dan juga exercises. Nah, pada video kali ini Miss Nur hanya akan membahas tentang simple future tense dalam bentuk be going to. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang pertama ada di sini dijelaskan simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Nah, selama ini kita mengenal modal will dan shall serta be going to untuk membuat kalimat simple future tense ya. Jadi lebih mudahnya kalau future tense itu berarti kalimat yang kita ucapkan ketika kita mau menjelaskan kejadian masa yang akan datang gitu. Jadi kayak rencana dan lain sebagainya. Nah, biasanya future tense itu identik dengan will atau shall atau juga bisa be going to. Tapi untuk pertemuan kali ini Miss Nur hanya akan membahas tentang be going to-nya aja. Ya. Oke. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, di sini ada lanjutannya. Jadi, be going to itu adalah similar modal ya dari kata will dan shall. Nah, tapi yang memiliki arti akan. Jadi, artinya sama-sama akan nih antara will, shall, dan be going to. Namun, kata be going to itu sendiri berbeda maknanya dengan modal will atau shall. Karena kata be going to itu biasanya disebut juga dengan fixed plan atau rencana yang sudah matang. Nah, berarti rencana tersebut pasti bisa kita kerjakan di waktu mendatang. Jadi, kalau will itu kan belum tentu terlaksana, jadi hanya baru rencana aja. Belum pasti terlaksana, tapi kalau misalnya pakai be going to itu sudah matang, sudah pasti pada masa mendatang itu pasti kejadiannya atau rencananya itu pasti bisa terlaksana. Itu bedanya antara will dan be going to. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu patterns atau pola. Nah, seperti biasa pada tenses-tenses yang sudah Miss Nur jelaskan, pola pada setiap tenses itu ada 3 ya. Pola kalimat, ada bentuk positif, ada bentuk negatif, dan bentuk interrogatif atau pertanyaan. Yang pertama kita mau bahas adalah the positive form of simple future tense. Jadi bentuk positifnya ya. Nah, rumusnya nggak jauh beda dengan will. Di sini hanya diganti kata be going to aja. Lihat, di sini ada subject plus be plus going plus to plus verb 1 plus object. Oke. Di sini ada kata be. Nah, be yang kita ketahui ada 3 ya. Ada am, ada is, ada are. Ini kalau dalam bentuk present. Karena kita membicarakannya di sini masih menggunakan present ya, be-nya. Oke. Nah, mungkin dari kalian nih masih ada yang lupa atau sedikit lupa ya atau tidak ingat. Nah, Miss Nur ingatin lagi. Jadi
kata be di situ, nih, kata to be di sini tadi yang is MR itu punya pasangannya yang beda-beda. Nah, kalau untuk to be am itu pasangannya untuk pronoun I, ya. Jadi I am. Sedangkan untuk R itu pasangannya adalah you, they, we. Jadi you are, we are, they are. Oke. Dan yang terakhir ada is itu pasangannya adalah he, she, it. He is, she is, it is. Oke, sekarang kita berlanjut ke example dari positive form of simple future tense. Nah, di sini Miss Sur punya dua contoh kalimat. Yang pertama, ada kalimat she is going to go to library tomorrow. Dia akan pergi ke perpustakaan besok. Kata dia di sini she fungsinya sebagai subjek ya. She sebagai subjek, lalu is sebagai be, lalu ada going to sebagai rumus, ada kata go sebagai verb 1, dan juga yang terakhir ada kata library sebagai objek. Jadi seperti rumus yang tadi, subjek plus be plus going to plus go plus verb 1 plus objek, ya. Nah, terkadang Miss Nur pernah menjumpai nih ada beberapa anak yang kadang menuliskannya hanya misalnya she is going to library tomorrow. Coba kira-kira sama nggak kalimatnya dengan she is going to go to library? Kira-kira sama nggak? Nah, sebenarnya kalimat she is going to go to library dengan she is going to library itu berbeda. Tenses yang kita gunakan juga beda. Kalau kalimatnya seperti ini, ya, ini kalimat simple future tense. Nah, sedangkan kalau kita menggunakannya she is going to library, langsung ke library, itu merupakan tenses present continuous tense, ya. Jadi kalian harus jeli kalau dalam future tense setelah going to dia menggunakan verb 1. Kalau misalnya dalam present continuous yang dia gunakan setelah be itu verb plus ing. Oke? Jadi jangan lupa harus teliti ya. Oke, berlanjut di contoh yang kedua. Di sini ada kalimat they are going to follow the football competition. Kata they di sini fungsinya sebagai subjek, are-nya sebagai be, karena dia they maka to be-nya adalah are. Lalu going to follow di sini sebagai verb 1 dan the football competition sebagai objek. Oke, sekarang berlanjut ke bentuk negatif or negative form of simple future tense. Nah, nggak jauh beda rumusnya dari bentuk positif, kita hanya menambahkan kata not setelah be, ya. Jadi setelah be di sini kita tambahkan kata not. Nah, dia menunjukkan bahwa bentuknya adalah negatif. Oke. Seperti biasa, be di sini yang kita gunakan ada am, is, dan are. Oke, kita langsung aja ke bentuk contohnya. Kalimatnya masih sama dengan yang tadi ya. She is not going to go to library tomorrow. Kalau kalimat positif tadi kan hanya she is going to. Sekarang karena bentuk negatif kita tambahkan not setelah be. Jadi she is not going to go to library tomorrow. Atau kalau mau disingkat, she isn't going to go to library tomorrow. Rumusnya masih sama seperti tadi, she-nya sebagai subjek, is-nya sebagai be, lalu ada tambahan not sebagai bentuk negatif, go-nya verb 1, library-nya sebagai objek. Oke, di kalimat kedua juga sama, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Kalimatnya menjadi, they are not going to follow the football competition. They-nya sebagai subjek, are-nya sebagai to be, not-nya sebagai penanda dia negatif, lalu follow sebagai verb 1, dan objeknya adalah football competition. Oke, next kita bahas tentang
interrogatif atau bentuk terakhir dari simple future tense ya. Nah, kalau dalam interrogatif, be dulu baru subjek. Maka rumusnya menjadi be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Nah, seperti ini. Be-nya juga seperti tadi, masih sama ya. Am, is, dan are. Oke, kita masuk ke contoh interrogatif. Tinggal dibalik ya, masih sama kalimatnya. Tadi kan she is going, sekarang karena bentuk negatif, maka to be-nya dulu yang berada di awal. Jadi is dulu. Is she going to go to library tomorrow? Nah, kalimat yang kedua itu, untuk jawabannya, kalau iya, kita bisa gunakan yes, she is. Jadi bisa dilihat dari kalimat depan nih. Kan is she, maka jadi she is. Kalau tidak, no, she is not. Nah, kalimat yang kedua, are they going to follow the football competition? Kata they tadi ditukar tempatnya dengan are. Jadi to be dulu baru subjek. Ya. Oke, cara menjawabnya juga karena di sini are they, maka jawabannya menjadi yes, they are untuk jawaban ya, dan no, they are not untuk jawaban tidak. Gitu, mudah kan anak-anak? Jadi kita cuma tinggal menambahkan be aja setelah subjek. Subjek plus be plus going to, itu untuk positif. Kalau untuk negatifnya subjek plus be plus not plus be going to. Lalu untuk yang interrogatif ada to be plus subjek plus going to plus verb 1 gitu. Jadi anak-anak tinggal menyesuaikan aja ya. Oke, lanjut. Di sini Miss Nur punya beberapa soal untuk kita latihan ya. Oke, untuk soal yang pertama, coba diperhatikan. Miss Nur punya kalimat I bla 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 visit my uncle. I bla 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 visit my uncle. Kira-kira jawabannya yang tepat bagaimana ya? Coba kalian bisa jawab nggak? Oke, langsung kita jawab bareng-bareng ya. Jadi, kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat ini, jadi kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah dengan menggunakan am going to. Maka kalimat yang benar menjadi I am going to visit my uncle. Kata am di sini digunakan karena subjeknya I. Maka I am going to visit my uncle. Oke, next di soal yang kedua. Kita lihat ada my parents and I bla 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 sing a song. My parents and I bla 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 sing a song. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Oke, langsung kita jawab. Jawaban yang tepat adalah my parents and I are going to sing a song. Kita gunakan are di sini karena subjeknya adalah bentuk plural. Jamak ya, my parents and I. Maka kita gunakan are going to. Oke, next soal berikutnya, Miss Nur punya lagi bentuknya adalah bentuk interrogatif nih sekarang. What bla 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 you bla 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 do if you have a lot of money? Oke, kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, langsung kita jawab. Jawabannya itu adalah what are you going to do if you have a lot of money? Jadi setelah kata what kita gunakan be seperti rumus tadi, be lalu subjek baru tambahkan going to. Jadi what are you going to do if you have a lot of money? Oke, masih ada nggak ya soalnya? Kita lihat lagi. Ternyata masih ada. Oke, satu lagi. Ada bla 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 they bla 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 perform the palang pintu tradition. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ayo, tahu nggak? Oke, langsung jawab ya. Jadi jawabannya adalah are they going to perform the palang pintu tradition?
Di sini kita gunakan to be dulu, kita pakai are karena subjeknya adalah they. Jadi are they going to perform the palang pintu tradition? Nah, sampai di sini pembahasan kita. Jadi intinya simple future tense itu dalam bentuk be going to itu menjelaskan tentang suatu rencana yang sudah matang dan sudah pasti bisa terlaksana. Ya, jadi kalau kalian mau membicarakan nih, mau ngomong kalimat tentang suatu rencana yang sudah matang, yang sudah pasti dia terlaksana, maka gunakan be going to. Gitu. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Miss Nur sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan pola hidup sehat agar kita semua terhindar dari virus berbahaya. Dan juga jangan lupa selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Karena Miss Nur udah kangen banget nih, pengen ketemu kalian di kelas, kita belajar bareng, bercengkrama bareng. Oke, Miss Nur pamit ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan jangan lupa selalu perhatikan materi-materi yang sudah Miss Nur jelaskan, karena nanti akan berhubungan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Oke, terima kasih Miss Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.